Akan lalu maju Ramika Saruga Basengat Kajubata. Arus. Baiklah, sebelum kami memulai video kami sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marcella Tratara Helia dengan NIM 25101058. Perkenalkan, nama saya Crescencia Meli dengan NIM 25101143. Saya Sebastian Saudara Bakati dengan NIM 2025101073. Perkenalkan, nama saya Loren Tekecia dengan NIM 25101153. Perkenalkan, nama saya Natalia Delvi dengan NIM 25101063. Perkenalkan, nama saya Margareta Lestari dengan NIM 25101158. Di sini kami akan membahas apa itu bahasa daerah. Jadi teman-teman jangan lupa simak video dari kami ya. Dadah. Bye. Gimana ya? Kan mau ikut nggak sih? Ikut Acara apa? nanti malam tuh. Acara apa? Aku pemalas. Seru gak sih? Tuh bahas sampai jam 10 capek. Iya kan? Tapi kalau nggak ikut nggak dapat sertifikat kita. Iya capek kata ulang nggak tahu itu tuh bahas bahasa layarku pada hilang, udah tahu mana. Kau udah kau. Lu lagi mana kau? Bentar, kawan ku telepon. Halo, di ngopi? Laju ay. Aku meleh tak nutu. Di kegiatan apa di kampus? Paji. Dah mbak, sip. Bingung kan apa yang Panang katakan? Mari kita simak bersama. Kamu, Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan per provinsi, ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa daerah adalah bahasa yang lazim digunakan dalam suatu daerah. Bahasa daerah ini juga disebut sebagai bahasa ibu karena merupakan bahasa pertama yang dipelajari oleh seseorang. Bahasa daerah juga dapat diartikan sebagai bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun total bahasa yaitu 718. Berdasarkan wilayahnya, Papua memiliki 528 bahasa, Maluku 80 bahasa, Nusa Tenggara Timur 72 bahasa, Sulawesi 62 bahasa, Kalimantan 58 bahasa, Jawa dan Bali 10 bahasa, Nusa Tenggara Barat 11 bahasa, Sumatera memiliki 26 bahasa. Adapun contoh-contohnya yaitu bahasa Jawa, Sunda, dan Dayak. Nah, di sini kan berbagai macam ragam orang Dayak. Salah satunya yaitu bahasa Pompang. Kalau bahasa Pompangnya kami mengajak makannya itu Boh Duo. Nah, bahasa daerah berfungsi sebagai identitas budaya, yaitu mencerminkan keunikan, ciri khas, dan kehidupan sosial bermasyarakat. Alat komunikasi, bahasa daerah digunakan sebagai alat komunikasi antar sesama anggota masyarakat lokal. Bahasa daerah juga bisa mewarisi budaya seperti cerita rakyat, puisi, pantun, dan menyampaikan sejarah dan nilai-nilai masyarakat. Fungsi sosialnya yaitu bahasa daerah berfungsi untuk menjaga tradisi, adat istiadat, dan nilai luhur suatu masyarakat. Oke. Adapun kelemahan bahasa daerah sebagai berikut. 1. Risiko kepunahan. Generasi muda cenderung tidak fasih menggunakan bahasa daerah karena lebih banyak menguasai bahasa nasional dan asing. Keterbatasan jangkauan. Bahasa daerah seringkali tidak memiliki representasi yang memadai di media modern atau internet, sehingga membatasi jangkauan dan daya tariknya. Hambatan komunikasi tertulis, keterbatasan kosakata kaidah bahasa daerah, serta minimnya materi tulis yang tersedia dalam bahasa daerah. Kemudian ada hilangnya nilai budaya. Hilangnya bahasa daerah juga berarti kehilangan nilai-nilai budaya dan identitas etis yang terkandung di dalamnya. Usah lupa bahasa kita ya. Oke, kelebihan bahasa daerah. Yang pertama yaitu identitas diri. Bahasa daerah menjadi ciri khas yang membedakan satu suku dan daerah dengan lainnya. Kedua, warisan budaya. Bahasa daerah adalah bagian dari warisan budaya dan sejarah
yang perlu dilestarikan untuk generasi mendatang. Yang ketiga, rasa bangsa. Menguasai bahasa daerah dapat menumbuhkan rasa bangsa dan kecintaan tanah terhadap budaya lokal. Adapun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepanjang tahun 2011 sampai 2019, mereka melakukan proses identifikasi bahasa daerah di Indonesia, yaitu yang pertama, rasa aman, bahasa yang dituturkan semua usia, baik mulai dari anak-anak maupun orang tua. Yang kedua, rentan atau stabil tanpa terancam punah, bahasa yang digunakan oleh semua generasi, tapi jumlah penuturannya sedikit. Yang ketiga, mengalami kemunduran, bahasa yang hanya digunakan sebagian anak-anak, orang tua, sebagian generasi lain tidak menggunakannya. Yang keempat, terancam punah, bahasa yang dituturkan oleh penutur berusia 20 tahun ke atas, jumlahnya sangat sedikit dan generasi muda tidak lagi menggunakannya. Yang kelima, kritis, bahasa yang hanya dituturkan oleh penutur berusia 40 tahun ke atas dan jumlah penuturnya sangat sedikit. Nah, yang terakhir, terancam punah, bahasa yang tidak lagi memiliki penuturannya sama sekali. Sekian. Jadi, kesimpulannya, bahasa daerah adalah identitas budaya, kekayaan warisan bangsa, dan alat komunikasi untuk suatu wilayah yang menjadi fondasi bagi identitas dan kebanggaan suatu suku. Masih yakin tak mau belajar bahasa daerah? Sekian video dari kami ucapkan terima kasih. Adil Kak Talino bacuramin Kak Seruga basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus.